Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, masih semangat belum? Sehat? Bapak-bapak sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Malam ke-12 kita masih sehat. Berapa mangkok takjil tadi, Pak? 3, 4. Ibu berapa bisa Ibu takjilnya? Alhamdulillah kurma saja. Biar fokus ibadah, Masya Allah. Itu adalah bagian daripada nikmat Allah. Ketika di hari-hari yang mulai tua kita, tapi masih bisa berpuasa dan bisa menyicipi enaknya makanan. Walaupun goreng ikan teri, tapi kalau untuk buka puasanya enak, Pak, karena siangnya kita lapar. Itu adalah nikmat yang ditunggu-tunggu oleh suami orang yang berpuasa. Maka bersyukurlah, alhamdulillah. Salat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tiada syafaat dari manusia ke manusia yang lain melainkan Nabi kepada umatnya. Maka beruntunglah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka rajinlah bersalat, mau pakai sayyidina mau tidak, yang penting salawat. Sebelum panjang lebar dulu, Pak, saya ingin perkenalkan diri. Katanya tak kenal makanya tak sayang. Tapi kita tak kenal makanya ta'arufan, perkenalan. Nama tadi disebutkan oleh protokol Mahdar Antoni, gelarnya sarjana hukum. Dan saya berasal dari Kampar Kiri Hulu. Kalau Bang Ikral itu abang ipar, karena istri saya sepupuan sama beliau. Muhammad Ikral itu istri saya sekampung dengan beliau. Kalau kampung saya masih dulu-dulunya lagi, masih pelosok lah kalau kampung kami. Kalau kampung Bang Ikral ini udah banyak orang yang ramai ya. Itu kalau sedikit ulasan tentang saya. Alhamdulillah udah punya istri satu, insya Allah satu selamanya, dan anak masih satu, insya Allah ini nambah. Karena mudah-mudahan nanti dari generasi kami ini jadi anak yang soleh. Amin. Anak-anak sehat? Sehat. Kita janji, kita Ustaz akan tanda tangani kalau disimak. Selanjutnya kalau sholatnya tak ribut. Kalau nanti tak disimak dan sholatnya ribut, lembaran tugasnya itu tidak ditandatangani, pengurus pun tak boleh menandatangani. Sepakat? Sepakat. Judul kita malam hari ini adalah sikap dalam menghadapi musibah. Musibah ini adalah hal sederhana saja, Pak. Musibah itu adalah ujian untuk meningkatkan kelas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak-anak masa ujiannya senang, kalau nggak juara di semester awal, dia akan naik kelas. Betul nggak? Anak-anak, saya ujian minggu depan, minggu depan saya ujian. Kenapa? Karena ada harapan naik kelas, atau ada harapan dapat prestasi. Nah, manusia ini juga akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu datang kepada kita untuk menaikkan kelas kita. Kalau kita sering-sering diuji, Pak, ada dua kemungkinan. Semakin naik tingkatan kita, atau bisa jadi ujian-ujian kemarin itu tidak lolos. Bahasanya remedial, diulang lagi, diuji dengan pola yang lain lagi. Nah, karena kita ini manusia,
hamba Allah yang selalu diuji, sikap kita seperti apa? Yang pertama, sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Ustaz tadi baca ayat tentang kesabaran dari awal. Ya ayyuhalladzina amanu manusta'inu bis-sabri was-salah. Minta dengan sabar dan salat. Selanjutnya ujung ayat itu ada juga walana baruwannakum bisyai'in minal khawfi wal, diuji dengan rasa khawatir, dengan rasa lapar. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sikap kita adalah sabar. Sabar tidak ada batas sebenarnya itu. Cuma kadang-kadang marah sama. Bisa berlepas. Kadang sabar itu sebenarnya tidak ada batas. Dikasih anak, jangan berharap anak itu hanya berpikir anugerah. Tapi dari anak kita akan diuji perangainya, pendidikannya, dan juga kebutuhannya kita diuji. Ada tipikal anak nggak banyak minta, ada tipikal anak setiap hari minta yang aneh-aneh, itu ujian. Dan sikap kita sebagai ayah, sebagai mak, itu adalah sabar. Karena dengan kesabaran nanti naik level kita naik. Maka jangan berpikir kita jadi ketua RT, ketua RW, lurah, camat, level naik enggak, di hadapan Allah bukan itu Pak. Standarnya bukan itu. Tetapi lulus ujian dari apa yang Allah kasih, baru naik level kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah maqadirul khalaiq qabla ayyukhlaqal samawati wal ard khamsi alfah sana. Takdirmu itu telah Allah tulis di dalam Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum bumi dan langit diciptakan. Rupanya takdir yang kita terima ini udah hal yang kita jalani Pak. Maka jangan mengeluh. Maka diajarkan kepada Allah itu husnuzan. Dan Allah itu mengatakan dalam hadisnya, Nabi mengatakan dalam hadisnya, Allah itu bersama prasangka orang mukmin. Kalau prasangka kita jelek dengan Allah, maka kehidupan kita dikasih oleh Allah yang jelek. Kalau prasangka kita baik dengan Allah, maka Allah akan kasih yang baik. Selanjutnya, sikap kita menghadapi musibah itu adalah zikir. Ala bizikrillah ma'inal qulub. Jangan berzikir tentang hati. Musibah ini banyak jenisnya. Kalau tadi anak saja, ada kehilangan. Kalau anak lagi kan pendapatan itu. Pendapatan ada yang hilang. Orang-orang tercinta, orang-orang terkasih, harta benda yang kita sayangi, yang kita miliki, yang kita butuhkan, hilang. Sikap kita apa? Zikirnya apa? Ada kalimatnya, kalimat istirja. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebelum kalimat itu baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Ya Allah, redhaku kalau Allah itu Tuhanku, Islam itu agamaku, dan Nabi Muhammad itu Nabi dan Rasulku. Disambung dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan akan kembali kepada yang kita punya. Ini adalah punya Allah, akan kembali. Mata yang dikasih, yang awalnya kita tak jelas dari bayi 2 hari 3 hari sampai terang benderang, tahu bedanya 4.000 dengan 3.000, sampai tak tahu lagi angka 100.000 dengan 1.000. Itu kan diambil sama Allah perlahan. Ada yang sekejap diambil sama Allah. Karena kesemuaan ini adalah punya Allah. Maka jangan sombong. Caranya menenangkan musibah lagi datang itu adalah berzikir. Zikirnya sudah dikasih sama Allah. Yang tadi raditu billahi rabba
بالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا إنا لله وإنا إليه راجعون. Poin yang keduanya. Poin yang ketiganya adalah tawakal. Tawakal itu seperti apa? Apakah kita punya motor? Biarlah kunci kontaknya di situ. Mau dimaling orang, maling dah. Yang punya saya untuk saya, yang punya orang untuk orang. Itu terlalu bodoh namanya. Tak ada hifzun nafs, tak ada hifzun mal. Tak ada maqasid syariah namanya seperti itu. Tetapi apa sesuatu yang telah kita ikhtiarkan, Pak, kalau kepemilikan kita jaga, hilang, maka diserahkan kepada Allah. Tawakal itu adalah bahasa sederhananya ridho. Ridho itu seperti apa, Ustaz? Ridho itu perasaan hati kita sama ketika mendapatkan nikmat Allah dengan mendapat musibah. Misalnya, Bu, kita tidak dapat nih uang 5 juta, tenang hati, alhamdulillah. Dapat musibah, perasaan itu tetap sama. Bisa dapat? Sederhana ridho itu seperti itu. Kan beragam. Ridho tawakal itu seperti itu. Ketika kita diberikan musibah, Ustaz, saya sayang sama mak saya ditinggal. Betul, semua orang sayang sama maknya. Apakah kita larut dengan ratapan? Enggak. Ustaz, enggak bisa kami menghilangkan. Betul, tidak akan bisa kita menghilangkan rasa itu. Oh, semakin lama akan hilang tuh, Ustaz. Tidak. Semakin sayang kita dengan orang tua, semakin dia pergi meninggalkan kita jauh, kita semakin rindu. Setahun yang lalu dia meninggal, kerinduannya tipis tuh. 2 tahun meninggalnya, kerinduannya makin tebal. Tapi bolehkah kita rindu itu? Boleh. Itu tadi zikirnya tadi. Apa zikirnya? Rindu. Kita rindu dengan ketetapan Allah. Datang masa rindu itu, maka kembali kita berdoa, ya Allah, ridhokan aku dengan kepergiannya. Dan kembali kalau pengabdian kita, ayah kita meninggal, mak kita meninggal, orang terkasih kita meninggal, kembali ucapkan tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi itu untuk menenangkan. Itu dia tawakal. Kalaulah kita tidak tawakal, maka kita akan mengumpat. Yakin aku? Yakin apa? Kalau kita tidak tawakal, kita akan mengumpat, kenapa saya, ya Allah? Saya sudah rajin sholat, sudah rajin sujud, sudah rajin rukuk, tapi kenapa saya, ya Allah? Padahal Allah itu sayang. Maka saya sampaikan, ada 2 kemungkinan ketika Allah sering mengasih kita musibah, betul diuji ini level kita itu tinggi daripada apa-apa yang lain, atau bisa jadi level kita itu masih rendah dan ketika diuji kita masih gagal. La yukallifulllahu nafsan illa wus'aha amal kasabat wa 'alaiha. Di atas kemampuan kita semuanya yang diuji oleh Allah. Maka sekarang, Ustaz, saya sedikit kali gaji suami saya. Bukan sedikitnya gaji suami, kita yang kurang bersyukur. Setelah itu, Ustaz, saya diuji kali lah sama perangai anak saya. Kita kurang mendidiknya. Jangan salahkan dulu pihak lain. Oh, anak saya, Ustaz, seperti ini. Tapi waktu kecilnya disayang enggak? Dikasih pendidikan yang benar enggak? Yang betul. Maka kita diuji ketika dia berusia dewasa. Selanjutnya yang keempat itu adalah berdoa. Allahumma ajirni min musibah wahlul li khairan minha. Ya Allah, jauhkan kami, jauhkan saya dari musibah dan gantilah yang lebih baik. Ini ketika Ummu Salamah mendapat musibah, Abu Salamah wafat. Diajarkan oleh Nabi doa itu. Allahumma ajirna min musibah wahlul li khairan minha. Ganti yang lebih baik doanya. Gantinya apa setelah wafat suaminya Ummu Salamah?
dapat suami baru. Suami barunya siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bukan berarti ibu jangan doakan suaminya mati supaya dapat orang-orang pejabat. Bukan itu yang saya. Tetapi ketika kita mendapat musibah, berdoalah supaya diganti yang lebih baik. Tadi itu contoh saja Ummu Salamah ketika dapat musibah, Nabi ajarkan doa ini dan Allah ganti dengan Nabi menikahinya. Ketika menjadi istri Nabi, pastilah pahalanya masuk surga, tak ada lagi selain pada ini. Dan ketika kita mendapat musibah, berdoalah supaya hal-hal kebaikan datang kepada kita. Bukan berarti mati ayah kita berdoa mendapatkan ganti yang lain dapat bapak sanggup, tidak. Tetapi diberikan oleh Allah sebuah hikmah yang luar biasa. Ketika kita dulu ayah saya mengajarkan saya seperti ini, saya menjadi anak durhaka. Pasca itu kita menjadi anak yang taat, mengabdi dengan Allah, taat dengan Allah, dan kita patuh dengan orang tua kita. Itu adalah kebaikan yang tidak terukur sebenarnya. Nah, maka untuk itu Bapak Ibu, kita ini sebagai umat yang berkeyakinan Allah sebagai Tuhan tetap akan diuji. Tapi berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau kita tidak berhusnuzan dengan Allah, maka alamatlah kita akan berbarengan dengan suuzon, dengan perasaan buruk kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, apa tadi sikap kita ketika menghadapi musibah? Yang pertama, sabar. Sabar itu seperti apa? Menerima sesuatu yang diberikan oleh Allah, dan kalimat yang kita terima itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar. Itu yang pertama. Sabar ini hadiahnya luar biasa. Memang adalah tanggal orang yang betul-betul sabar. Yang kedua, sikap kita ketika mendapat musibah apa? Berzikir. Apa kalimat zikirnya tadi? Angkat tangan. Anak-anak lah dulu sebelum bapak mak ini guys. Zikirnya apa? Kalimatnya ketika kita mendapat musibah? Iya, zikir. Kalimatnya apa? Kalimat zikirnya? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ketiga itu adalah tawakal. Tawakal itu seperti apa? Menerima sesuatu dengan keridhaan. Puncak tawakal kita itu setelah kita menjaganya dan pergi. Dan disitulah kita ridho atas ketetapan, dan keridhaan yang paling tinggi itu yang kami sampaikan tadi. Kita merasa perasaan kita sama ketika menerima nikmat Allah dengan ketika diuji oleh Allah Subhanahu. Di situ puncak. Ustaz, kami belum sampai di tahap itu, tidak ada masalah. Kita ini manusia biasa. Tentu ada rasa sedih, imbang, tak ada masalah. Tapi kembali lagi, segala yang telah kita lakukan. Ketika itu diambil oleh Allah, kita mengakui bahwasanya ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada, tidak larut pada kesedihan. Oh, ingat, rindu, tidak ada masalah. Rindu itu berdoa kalau orangnya telah pergi. Yang keempat itu disebut dengan doa. Apa doanya tadi? Apa? Allahumma ajirni min musibah wahlul li khairan minha. Ya Allah, jauhkan aku dari musibah dan gantilah yang lebih baik darinya. Mungkin barangkali itu saja waktu kita, mungkin lebih daripada 15 menit. Kami banyak minta maaf. Mudah-mudahan sama-sama kita di Ramadan ini kita sedang diuji iman kita, sedang diuji segala sesuatu kita di Ramadan ini. Maka setidaknya kita memiliki sifat sabar dan kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping zikir yang dianjurkan, tetap berzikir dengan kalimat-kalimat thayyibah dan selalu bertawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan lupa berdoa. Wasta'inu bis-sabri was
dan mintalah dengan sabar dan son. Jangan malas minta dulu, karena Allah yang memberikan segala-galanya dan kita minta kepada. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa